Book a box. Ya, di video ini gue mau unboxing satu figur baru dari Blockis, klasik kelas dari Rise of the Beast, dan ini figur Mirage yang belakangan ini cukup menarik perhatian gue, dan langsung aja kita buka isinya seperti apa. Tapi sebelum itu kita cek dulu di bagian boxnya seperti ini. Untuk depannya seperti ini, untuk di bagian samping ada foto figurnya kayak gini, samping sini ada detail-detail apa ya namanya aksesoris yang kita dapetin di figur satu ini, dan belakangnya informasi-informasi yang kita dapetin dari si figur ini di dalam isi boxnya. Terus kemudian di belakang sini ada informasi tentang dari mana brand ini berasal dan siapa distributornya, dan ini kebetulan gue beli di KKV. Langsung aja kita bongkar. Oke, ini model kit, jadi kita harus ngerakit semuanya dulu sebelum dia jadi satu figur Mirage yang gua nggak tahu ini detailnya bakal bagus, ganteng atau kayak gimana. Tapi mengingat ini Blockis, ya soal skala kita nggak usah memperdebatkan itu, bahwa dia tuh nggak bakalan apa ya valid itu. Maksudnya dibanding dengan Optimus biasanya mungkin ukurannya bakal tetap lebih kecil, tapi nggak sekecil seharusnya gitu. Partnya sudah dapet warna-warna yang sudah matang, jadi kita nggak harus ngecat lagi. Dan di sini ada panduan tentang isi dari dadanya, dan di sini kita dapat fitur lampu model tabok yang ditabok nyala. Nanti kita tunjukin kayak gimana. Dan di sini kita dapat stiker buat stand base-nya, ada buku manualnya untuk kita ngerakitnya kayak gimana. Kemudian ada part-partnya, dan di sini berbeda dengan seri-seri kayak Optimus dan sejenisnya. Di sini kita dapat ornamennya tuh agak beda. Gue nggak ngerti kenapa dia dibikin kayak gini. Kalau yang sebelumnya tuh kayak efek-efek air, api atau apa segala macam sesuai dengan karakternya. Dan di sini ada base-nya, kemudian di sini ada bagian perutnya yang oke, gue rasa ini cukup detail ya. Jadi nggak yang polosan aja, dan ini detail-detail yang kita dapetin dari partnya. Untuk skala yang kecil ini cukup menarik. Kita langsung bongkar aja dan mulai kita rakit. Kayak gini hasilnya setelah dirakit semuanya dengan adanya stand base juga dan ornamen di stand base yang ini tuh berbeda dari seri sebelumnya, dimana Optimus Prime itu pakai corak yang kayak air, kayak api apa segala macam gitu ya. Dan seperti ini detailnya untuk si Mirage ini, dari depan belakang seperti ini. Pewarnaannya cukup cakep sih kalau menurut gua. Dari posturnya juga cukup apa ya, kayak oke lah, bisa diterima meskipun ini chibi memang, tapi masih bisa diterima. Jadi kalau disandingin dengan Optimus Prime ini memang ukurannya lebih kecil, tapi tidak sesuai dengan skala yang ada di movie-nya. Dan kalau dilihat lagi, si Optimus ini lebih chibi gitu, maksudnya kayak lebih bocah banget, sementara kalau yang ini lebih oke lah. Dan mukanya, detail mukanya itu juga terbilang niat ya. Untuk lehernya kita bisa lihat di situ ketutup sama janggutnya, jadi nggak begitu kebuka banget. Dan ketika dia dikeplak nyala tuh, lehernya nggak ikut nyala, berbeda sama Optimusnya yang ketika digeblak dia kemana-mana nyalanya ya. Yang ini lebih
rapat. Mungkin lebih proper lagi karena mereka tuh rilis baru kan yang ini. Dan join-joinnya di sini juga jauh lebih seret ketimbang yang ini. Ini lebih halus, sementara ini bagian kakinya jauh lebih seret banget dan bagian tangannya juga. Jadi kayak lebih stabil aja gitu. Selebihnya sih kayaknya sama aja dan ini mesti dipahami juga kenapa bentuknya kayak gini karena memang marketnya itu bocah ya. Marketnya itu sebenarnya segala usia dari mulai bocah sampai dewasa. Cuman ya balik lagi ngelihat di kenyataannya mungkin yang beli-beli barang-barang kayak gini tuh ya orang-orang tua juga ya kayak gitu. Jadi kayak akhirnya jatuhnya ke dewasa juga karena siapa sih bocah yang beli mainan kayak gini juga dan pasti repot gitu untuk merakitnya kayak nggak paham juga. Di sini kita dapat beberapa aksesoris, ada tangannya, dan ini ukurannya gue lihat sih agak beda-beda ya tangannya. Apa ini tangannya dia atau bukan sih gitu? Gue agak bingung di sini karena tangannya tuh beda ukuran. Terus kemudian di sini juga dapat satu senjata yang udah gue pasang di sini satu doang. Terus kemudian di belakang nih gue agak suka nih di bagian punggungnya tuh ada selang-selang kayak gitu tuh bikin kayak dia tuh lebih cakep sedikit aja gitu. Cuman di sini untuk bagian tangannya warna silvernya sama bagian pundaknya itu kayak mentah banget, nggak bagus. Beda sama yang ada di muka itu cukup agak lebih niat, tapi untuk yang bagian sini kayak kurang enak gitu dilihatnya. Di bagian sempaknya juga hampir sama tapi beda. Di sini kayak lebih terang aja gitu. Oke lah ya, untuk keseluruhan sih gue nggak banyak komplain di figur ini. Ini udah gue rasa cakep ketimbang si Optimus dan sejenisnya di jajaran perilisan seri yang ini. Tapi untuk ini gue di sini bareng Archie-nya itu lumayan suka, dari warnanya juga oke. Ini tinggal di clear doang nih udah cakep banget sih. Tinggal disemprot clear aja udah cakep banget. Dan di sini kita juga nggak dapat stand base ya, nggak kayak si RC kita dapat stand base-nya. Untuk yang ini sama dengan yang seri sebelumnya, dia langsung tancap di base ininya. Ya. Dan ini cukup stabil, jadi nggak gampang jatuh juga. Ini soal rekomendasi, soal recommended atau enggak, mengingat harganya cuma di bawah 200.000 dengan detail dan pewarnaan yang kayak gini, ini kalau menurut gue pribadi sih ini oke banget ya ketimbang yang ini. Kalau ini sih gue bisa bilang ini enggak, tapi kalau yang ini boleh lah, jauh banget gitu, kayak kualitasnya tuh kelihatan beda gitu meskipun sama-sama sebenarnya mereka dari satu brand yang sama, kualitas yang sama, bahan yang sama, tapi gue berasa dia tuh lebih solid aja gitu. Dan untuk kali ini gue cocok sama figur ini. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Itu aja dari gue dan